Nah, kalau tadi kita sudah berhasil menambahkan toolbar ya, toolbar di atas sama bar, sekarang kita akan menambahkan yang namanya navigation drawer. Ya, navigation drawer itu apa sih sebetulnya? Nah, seperti ini ya. Jadi navigation drawer itu akan menyediakan akses ke berbagai tujuan pada aplikasi kita. Ya, munculnya hanya kalau kita swipe dari kiri ke kanan seperti ini, atau kalau kita klik di ujung kiri atas ya. Mungkin di sini animasinya terlalu cepat, tapi kalau teman-teman lihat di beberapa aplikasi ya biasanya ada garis 3 secara horizontal ya, itu biasanya kita sebut dengan namanya hamburger menu. Ya. Kenapa hamburger? Ya kelihatan kayak hamburger sih memang. Nah, seperti apa saja yang bisa kita berikan pada navigation drawer ya. Jadi ada aplikasi yang punya 5 atau lebih tujuan ya, 5 atau lebih activity, sifatnya top level artinya dia penting banget, maka silakan pakai navigation drawer. Ya, ingat kalau pakai bottom navbar kita dibatasin sama panduannya material design ya, paling banyak misal hanya 5 kalau nggak salah ya. Semakin banyak tujuan yang ada di bawah, maka nanti icon-iconnya akan jadi semakin rapat-rapat sehingga semakin susah untuk di-tap. Ya, kemungkinan salah menu jadi semakin besar, maka silakan menunya dimasukkan aja ke navigation drawer. Nah, kemudian penggunaan lainnya adalah aplikasi yang punya 2 atau lebih level dari hierarki navigasi. Ya, misalkan ada seperti ini ya, ada level yang atas, kemudian ada sub header, ya, ada sub item-itemnya lagi. Nah, itu silakan gunakan navigation drawer. Kemudian yang ketiga, kita bisa menggunakan navigation drawer untuk menyediakan navigasi yang cepat antara tujuan-tujuan yang sebetulnya tidak berhubungan satu sama lain. Ya, misalkan home about setting seperti itu. Ya, kemudian di bawahnya misalkan ada profil, ya, kemudian ada lagi alamat, nama, ganti password dan seterusnya. Nah, itu kan harusnya mereka tidak berhubungan satu sama lain. Ya, kalau seperti itu, maka silakan gunakan aja navigation drawer. Ya, jadi untuk membuat sebuah navigation drawer, kita akan melakukan 3 langkah ini. Ya. Yang pertama adalah kita akan membuat sebuah menu objek XML untuk merender menunya. Jadi yang sebelah bawah ini adalah sebuah menu XML biasa. Yang kedua, tahapan ini optional, bisa tambahkan sebuah header. Ya. Dan yang ketiga, kita akan membuat drawer layout dengan menambahkan navigation view widget yang akan menampung header dan menunya sendiri. Ya, sementara itu kita lihat struktur dari sebuah navigation drawer. Ya, yang pertama ini tentu saja tempatnya alias kontainernya. Lalu yang kedua ini header, optional ya, boleh ada boleh enggak. Yang ketiga ini header, divider, juga boleh tidak ada. Yang keempat ini action text overlay. Yang kelima ini adalah active text overlay ya, yang sedang aktif sekarang, yang dipilih yang mana, di-highlight oleh nomor 4, nomor 5 ini teksnya, ya, kemudian yang nomor 6 ini yang tidak aktif, nomor 7 ini subtitle, dan yang nomor 8 ini hanya untuk navigation drawer yang sifatnya modal ya, tidak kelihatan di sini. Oke, langsung aja deh ya, kita akan coba menambahkan navigation drawer. Harapannya nanti seperti ini. Ya, jadi tombol back-nya sekarang akan berubah menjadi tombol hamburger menu. Kalau di-tap di sini, atau di swipe dari kiri ke kanan, akan muncul bentuk seperti ini. Ya, premium access, music chart, playlist library, favorit, lalu ada garis, terus di bawahnya adalah profile, inbox, dan sign out. Oke, langkah pertama, kita buat menunya dulu. Ya, jadi ini mirip dengan toolbar menu dan bottom bar nav menu. Ya, kita harus membuatkan drawer menu dulu.
Sehingga dengan cara yang sama di menu tinggal klik kanan, new, menu resource file, beri nama, misalkan saya beri menu underscore drawer, lalu tinggal didesain di sini. Nah, ini desainnya agak lebih mendetail ya dibandingkan dengan bottom bar maupun toolbar. Ya, silakan langkah pertama adalah drag and drop dulu grup ya, widget group. Jadi tambahkan 2 buah grup dulu. Dengan posisi yang sejajar seperti ini, lalu ID-nya atas ini gantilah jadi menu top, yang bawah menu bottom. Ya, ID-nya harus seperti ini karena kalau tidak nanti garis pemisahnya ternyata tidak keluar. Ya, langsung diganti aja ya. ID-nya diganti menu top dan yang ini diganti menu bottom. Setelah itu silakan tambahkan menu-menu ini ya, item premium, item chart, item playlist, favorites, profile, inbox, dan sign out. Untuk icon-iconnya harus nyari dulu ya, silakan dicari premium access seperti ini, music chart seperti ini, playlist library, favorit, profile, inbox, dan sign out ya. Nah, ini silakan ditambahkan sendiri dulu ya. Saya juga akan menambahkan, tapi videonya akan saya skip sampai saya selesai menambahkan ketujuh menu item ini ya. Nah, oke ya. Saya sudah menambahkan 7 menu item dengan urutan seperti ini. Ya, lalu khusus untuk playlist library menu ini akan diset sebagai menu yang aktif pertama kali. Maka silakan diganti checkable dan checknya itu jadi true. Ya, item playlist, checkable-nya bikin true, lalu checknya juga jadi true. Ya, dan aslinya ini semua semestinya checkable-nya dibikin true juga sih, supaya mereka bisa dipilih ya. Jadi untuk sekarang saya akan cek juga mereka, checkable-nya, saya akan bikin mereka jadi true semua. Ya, secara tampilan memang di sini jadi jelek banget keluar kayak checkbox-nya, tapi nggak usah khawatir. Ya, sama seperti bottom navbar dan toolbar, tampilannya akan beda-beda nanti ketika kita sudah memasukkan mereka ke tempat yang sesuai ya. Oke, nah sekarang untuk layout header-nya, ya, ini adalah sebuah layout biasa, jadi nanti klik kanannya di layout, ya. Silakan diklik biasa, di-create biasa, lalu buatkan layout seperti ini. Ya, ini adalah image drawer background. Silakan gunakan gambar apapun yang dimiliki, ya, atau bisa cari sendiri. Dengan pengaturan image drawer background-nya adalah constraint atas, bawah, atas, kiri, dan kanan, bawahnya jangan. Ya, scale type-nya center crop, tingginya 200 dp, kemudian ada sebuah text view, ya, dan text view 2, ini teksnya terserah, di sini diisi placeholder nama dan email, ya. Lalu ada card view. Ya, jadi untuk gambar ini untuk gambar profilnya ini adalah diisi card view dan diisi image view, lalu diatur width height-nya 70 dp serta corner radiusnya 40 dp. Ya, kalau tidak keluar bentuknya harusnya jadi lingkaran, tidak masalah. Nanti dicek aja waktu kita sudah run. Ya, untuk gambar image view-nya silakan pakai foto sendiri atau boleh ambil foto di sini ya, randomuser.me/photos. Ya, tapi pastikan diletakkan di drawable dan nama filenya jangan ada angkanya sebisa mungkin ya. Sebagai contoh, ini salah satu yang sudah saya download. Belakangnya ada PIC 79, nanti ini harus saya rename menjadi misalkan foto gitu aja. Baru ini bisa dengan aman saya pindahkan ke drawable. Ya, dan jangan lupa drawable-nya paste 2 kali ya. Drawable dan drawable V2.
24. Oke, sekali lagi saya akan skip videonya, selagi saya akan menyelesaikan layout ini ya, dengan berbagai setting yang harus disesuaikan. Ya, saya akan skip videonya sampai layout saya selesai ya. Oke, ini layout header saya sudah jadi. Jadi ada image header background, kemudian ada text view, warnanya diganti putih karena background saya kebetulan dominan gelap. Ya, lalu ada card view, ini kebetulan sekali di tempat saya corner radiusnya jalan, jadi bisa muncul bundar seperti ini ya. Tapi kalau tidak muncul tidak masalah, nanti dilihat saja waktu aplikasinya dijalankan. Nah, sekarang kita akan buatkan sebuah drawer layout yang mengandung keduanya, ya drawer menu dan drawer header. Maka buatkan layout lagi di sini. Ya, tadi saya kasih nama drawer header. Sekarang buatkan layout resource file lagi, tapi kali ini adalah drawer layout atau drawer aja. Ya, saya pakai drawer underscore layout deh. Ya, dan root elemennya jangan lupa diganti ya. Saya lupa ganti tadi root elemennya, maka dengan terpaksa saya harus mengganti ini menjadi drawer layout ya. Android X, drawer layout, widget, drawer layout. Ya, kalau teman-teman tidak sengaja juga melakukan hal yang sama seperti saya, ya sudah terlanjur ini constraint layout, tidak perlu dihapus, ya bisa klik kanan, convert view, lalu tinggal dicari aja drawer layout. Apply. Nah, dia akan berubah jadi drawer layout ya. Nah, drawer layout ini butuh merender activity playlist detail layout ya sebagai kontennya plus navigation view komponennya. Maka pertama-tama kita akan drag and drop yang namanya include. Ya, include ini adalah sebuah komponen untuk bisa memasangkan sebuah layout di dalam layout yang lain. Ya, jadi ini kita hanya masukkan layoutnya aja, ya, bukan seperti fragmen. Ya, kalau fragmen kita masukkan layout sekaligus juga life cycle-nya. Tapi kalau include ini hanya layoutnya saja yang dimasukkan. Ya, jadi tambahkan dulu sebuah blok include. Ya, kalau tidak ketemu dicari aja include. Ya, ternyata di container. Drag and drop, lalu carilah activity playlist detail. Ya, oke. Nanti di preview kita layoutnya playlist detail tadi juga akan disalinkan ke sini. Nah, kemudian tambahkan sebuah komponen namanya navigation view. Ya, navigation view di search saja. Navigation view, nah ini dia. Ternyata dia juga di container. Drag and drop. Ya, sekarang akan kelihatan putih bersih ya. Tidak masalah. Ada beberapa hal yang harus kita atur. Header layout terlebih dahulu. Ini silakan diatur ke drawer header. Nah, ya header kita muncul. Nah, menunya silakan diatur ke menu underscore drawer. Nah, sekarang muncul icon dan teksnya ya. Dan ada dividernya. Ya, saya zoom in sebentar. Nah, ini dia dividernya. Kalau nggak muncul, pastikan tadi namanya adalah menu top dan menu bottom ya. Di menu drawer, ya pastikan namanya menu top dan menu bottom. Oke, saya balik ke drawer layout. Ada beberapa hal lain yang perlu kita set. Oke, layout gravity kita set ke start ya supaya posisi drawernya itu di sebelah kiri. Nah, kalau layout gravity ini tidak ada,
Ya, coba di search saja layout Gravity ya, tidak ada di tempat saya, maka kita harus masukkan secara manual lewat code sini. Ya, diklik aja code. Kemudian di bagian navigation view, nah ini ya, di dalamnya navigation view, ini silakan tambahkan layout Gravity. Ya, kalau tidak keluar juga ketika diketikkan, maka ya diketik manual, tapi jangan lupa di depannya tambahin Android. Android layout Gravity sama dengannya diisi start. Ya, kelihatannya tadi sekilas kayak error, tapi tidak masalah, lanjutkan aja sampai selesai, ya, sama dengan start, maka atribut ini akan ditambahkan secara otomatis. Ya, sekarang kalau diklik di desain, navigation view kita menghilang lagi. Ya, tapi aslinya kalau dilihat, dia sebetulnya sembunyi di sebelah kiri. Ya, itu karena kita ngaturnya ke start. Kalau teman-teman membuat aplikasi yang kebetulan bahasanya dari kanan ke kiri, maka gantilah dia menjadi N. Ya. Sorry, tidak perlu. Ya. Kalau sudah pakai start, kita bisa dengan aman mengganti bahasa kita jadi bahasa yang ditulis dari kanan ke kiri. Ya, karena kalau dari bahasa yang kanan ke kiri, startnya di kanan, N-nya di kiri. Ya, jadi tidak usah diganti. Kalau pakai left dan right, nah itu baru kita harus mengganti secara manual. Oke, berikutnya drawer layout ini harus kita load di dalamnya playlist detail activity, ya. Karena dasarnya tadi kan layout kita hanya layoutnya activity playlist detail, ya, yang belum ada drawer menunya. Nah, maka cara termudah adalah di playlist detail activity, ya, ini bukan lagi activity playlist detail yang kita inflate, tapi menjadi drawer layout. Ya, kenapa? Karena drawer layout yang barusan kita buat, ini sudah ada layout dari activity playlist detail kita sendiri, tapi juga sudah ketambahan navigation view. Ya, saya lihat sebentar navigation view-nya dikasih nama apa ya? Oh, di sini nggak dikasih nama juga. Kita biarkan dulu ya, nanti kalau perlu baru diganti namanya. Oke, ini sudah. Nah, untuk bisa memunculkan hamburger icon, maka kita harus nyari dulu sih iconnya, tapi nanti dulu ya. Maka langkah pertama adalah support action bar, kita set display home as up enabled-nya sekarang jadi false. Oke, lakukan itu. Ya, ini jadi false sekarang. Setelah itu kita perlu menambahkan beberapa code ini ya. Var drawer toggle adalah action bar drawer toggle. Ya, kelas ini menyediakan cara yang mudah untuk mengaitkan berbagai fungsi dari drawer layout sama frameworknya action bar. Ya, untuk mengimplementasikan desain yang paling disarankan untuk membuat sebuah navigation drawer. Ya, jadi tinggal panggil aja drawer toggle, kita buat action bar drawer toggle, isinya disk, drawer layout. Drawer layout ini datangnya dari, sebentar, datangnya dari sini. Ya, kemudian ada toolbar, toolbarnya dari toolbar sudah ada tadi ya. Lalu app name ini adalah nama dari aplikasi. Ya, berikutnya is drawer indicator enabled, itu di set true supaya munculnya hamburger icon. Lalu kita panggil namanya sync state. Ya, ini mensinkronkan state-nya dari drawer sesuai dengan drawer layout-nya. Jadi intinya untuk buka nutup si drawernya.
Oke, kita tambahkan ini ya. Var drawer toggle kita buat aja sama dengan tadi mestinya sudah keluar ya. Action bar drawer toggle. Nah, ini dia. Dalam kurungnya adalah this, kemudian drawer layout-nya adalah drawer layout. Oh, sebentar, ini ada yang merah. Mungkin kita melupakan sesuatu. Disambung dulu aja ya. Toolbar. Lalu ini adalah r string app name dan r string app name. Ya, drawer layout ini sepertinya adalah ID-nya ini. Nah, ketinggalan kan? Ya, drawer layout. Ini ternyata diberi ID drawer layout. Ya, ini masih error, kita harus impor. Ya, bisa dicek impornya adalah ke drawer layout ya. Kotlin X Android Synthetic Main Drawer Layout. Nah, sudah. Kita bisa lanjut. Ya, ke sini is drawer indicator enabled true dan sync state di sync state, maka belakangnya ini bisa saya change dengan apply harusnya. Is drawer indicator enabled sama dengan true, lalu sync state. Ya, setelah itu saya akan lihat dulu drawer toggle ini pernah dipakai lagi nggak ya? Kalau tidak pernah dipakai lagi, maka teman-teman bisa langsung buat seperti ini aja. Jadi tidak perlu disimpan ke variabel ya. Ya, sementara saya akan hapus dulu. Kemudian ternyata ini perlu di-set juga namanya menjadi nav view. Oke, kita balik lagi ke drawer layout. Ganti namanya jadi nav view. Nav view. Kemudian tambahkan sebuah listener ya. Di ini bisa dilakukan di on create, di playlist detail activity, ke on create, bisa nambahkan navview.set on, set navigation item selected listener, lalu kita bisa cek dari item ID, ya, karena ini ada 7, nanti saya hanya akan wakilin 3 ya, atau kalau bisa cepat ya, ini kan sebenarnya tinggal kopas-kopas saja ya. Oke. Nah, kalau mau menghilangkan errornya dulu, maka ketikkan true. Karena on navigation item selected itu minta mereturnkan value boolean antara true atau false. Ya, jadi terakhir sendiri langsung aja diberi true. Lalu saya akan kerja dari bawah ya. Untuk semua menu item, kalau diklik, dia akan menutup drawernya, maka panggillah drawer layout dot close drawer, gravity-nya ke start. Gravity compat dot start. Ya, berikutnya, nah baru when it dot item ID. When it dot item ID, ngapain di sini? Silakan dibuat satu per satu. Ya, di sini ada premium, chat, playlist, favorit, profile, inbox, dan sign out.
Oke, ini akan saya kopas 6 kali dulu. 2, 3, 4, 5, 6. Lalu tinggal diganti chart playlist favorit. Chart playlist. Playlist favorit. Lalu 3 yang terbawah adalah profil, inbox, dan sign out. Profile, inbox, dan sign out. Nah, tinggal ID-nya diganti. Berarti ini item chart. Ini item playlist. Ini item favorit. Ini item profile. Ini ada 2 juga, profil dan profile. Perlu dipastikan aja ya. Saya pakai item profile, maka ini profile. Lalu ini item inbox. Dan terakhir ini adalah item sign out. Oke, beres ya. Jadi intinya untuk navigation item selected listener, kita bisa ngecek ID-nya dulu. Kalau ID-nya ini, maka mau ngapain. Setelah itu, ini untuk menutup drawer. Ya, tinggal panggil close drawer dengan gravity-nya kemana, ke arah mana. Ya, kalau drawer layout-nya tadi ada di start, maka ya tutuplah ke arah start. Ya, dan terakhir, returnkan true. Oke, setelah melakukan berbagai hal yang panjang tadi, kita baru bisa nyoba sekarang. Silakan di-run. Ya, semoga tidak ada error yang terlalu berarti, ya atau bahkan harapannya nggak ada error sama sekali sih ya. Harapan kita adalah setelah aplikasinya selesai diinstal, tombol panah ini akan berubah jadi hamburger menu, ya tanpa saya harus menambahkan sebuah icon hamburger menu. Dan kalau diklik, maka akan muncul menu dari kiri menuju ke kanan. Nah, ya kan? Sekarang ikonnya berubah jadi hamburger menu. Kalau saya klik, maka muncullah drawer yang sudah kita buat tadi ya. Kalau diklik premium access, maka akan muncul cuman premium, tidak apa-apa. Ya, dan indikatornya sekarang pindah ke atas. Saya pilih sign out. Ya, keklik sign out. Selain itu, saya juga bisa swipe dari kiri ke kanan untuk membuka drawernya dan melakukan hal yang sama ya. Saya bisa klik yang manapun. Nah, itulah cara kerja sebuah navigation view atau kita menyebutnya navigation drawer. Ya, kalau ada kesulitan karena memang ini tadi kita melakukan hal-halnya cukup banyak, ya misalkan ada error, jangan sungkan-sungkan ya, tanyakan aja di kolom komen di bawah. Oke, berikutnya pada topik yang terakhir kita akan melihat bagaimana kita menggunakan sebuah tab layout ya. Ini sebetulnya mirip banget dengan bottom navigation bar. Ya, tapi apa bedanya antara bottom navigation bar dengan tab layout? Ya, kita akan bahas ini di video yang berikutnya. Jangan kemana-mana dulu.